Perusahaan harus menghasilkan arus kas yang memadai dari bisnisnya untuk dapat bertahan dalam jangka panjang, dengan cara mampu menutupi pengeluarannya, membayar investor, dan memperluas bisnis. Selain menghasilkan dana dari aktivitasnya, bisnis juga perlu mengelola keuangan secara tepat, sehingga memegang jumlah dana yang tepat untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek dan jangka panjangnya. Sebaliknya, jika bisnis tidak menghasilkan uang tunai yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya, maka akan kesulitan untuk melakukan aktivitas rutin seperti membayar pemasok, membeli bahan baku, dan membayar karyawannya, apalagi melakukan investasi. Bisnis juga harus memiliki uang tunai yang cukup untuk membayar dividen dan investornya. Karena itu, cash management dalam sebuah perusahaan sangatlah penting, karena bisa menentukan apakah perusahaan akan mampu bertahan, bahkan berkembang atau akan bangkrut. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas lebih dalam mengenai cash management dan bagaimana mengelola risiko yang mungkin muncul. Halo Insan SIG, selamat datang di video pembelajaran cash management. Setelah menyelesaikan video kali ini, Anda diharapkan mampu memahami konsep dasar pengelolaan sumber daya internal yang bersifat liquid, memahami konsep risk management, dan memahami konsep hedging strategy atas sumber daya internal yang bersifat liquid. Sebelum kita membahas lebih lanjut, ada baiknya kita samakan dulu pemahaman mengenai cash management. Cash management mencakup proses pengelolaan operasional dan aktivitas bisnis, investasi keuangan, dan aktivitas pendanaan. Cash management penting dalam pengelolaan bisnis, karena dengan menghasilkan uang tunai yang cukup, bisnis dapat memenuhi kebutuhan bisnis sehari-hari dan menghindari hutang, sehingga memiliki kontrol lebih atas aktivitasnya. Dalam situasi di mana bisnis harus mengambil hutang untuk memenuhi pengeluarannya, kemungkinannya debiturnya akan memiliki suara tentang bagaimana bisnis dijalankan bisa menjadi penghalang bagi cara manajemen menjalankan visinya untuk bisnis. Bagi perusahaan yang ingin membangun budaya cash management atau cash management culture yang baik, ada 3 hal yang harus dikembangkan di dalam perusahaan, yaitu kualitas atau qualities, keterampilan umum atau general skills, dan keterampilan teknis dan yang berhubungan dengan pekerjaan atau technical and work-related skills. Salah satu hal yang berperan penting dalam cash management yang baik adalah adanya liquidity management yang baik pula. Liquidity management mencakup peningkatan proses dan efisiensi dalam pengelolaan arus kas atau cash conversion cycle dan efisiensi secara menyeluruh proses bisnis yang mempengaruhi posisi keuangan perusahaan atau cash management. Hal lain yang perlu diketahui untuk bisa melakukan cash management dengan baik adalah order to cash cycle yang ada di perusahaan. Order to cash cycle adalah periode dari penjualan yang dilakukan sampai saat kas masuk ke rekening perusahaan. Siklus ini melibatkan pemesanan penjualan di pembukuan perusahaan atau membuat AR, mengeluarkan faktur yang menerima atau mengumpulkan instrumen atau instruksi penagihan pada tanggal jatuh tempo, dan akhirnya menerima kredit ke dalam akun secara jelas. Saat kredit muncul di akun perusahaan, AR di neraca dilikuidasi, dan siklus ini berakhir untuk penjualan itu. Sebelumnya, sudah dijelaskan bahwa salah satu ruang lingkup liquidity management adalah peningkatan proses dan efisiensi dalam pengelolaan arus kas atau
Cash Conversion Cycle. The cash conversion cycle merupakan cara perusahaan mengukur atau dalam jumlah hari berapa lama perusahaan harus membiayai arus kas keluar untuk operasi sebelum menerima arus kas masuk dari penjualan. Cash conversion cycle memiliki efek finansial yang besar terhadap perusahaan. Cash conversion cycle yang panjang bisa menaikkan atau menurunkan keuntungan. Hal ini karena cash conversion cycle yang panjang bisa meningkatkan penjualan, tetapi bisa juga membuat biaya investasi menjadi lebih besar dibandingkan keuntungan yang diterima. Lalu, bagaimana cara meningkatkan cash management? Meningkatkan cash management dimulai dengan mapping stakeholder saat ini. Dilanjutkan dengan melakukan pengukuran dan analisis kinerja proses bisnis saat ini. Melakukan perubahan dalam proses bisnis dan mengukur perubahannya terutama dalam kebijakan kredit polisi yang tepat. Sehingga kinerja kredit kontrol terjaga secara konsisten. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan cash management. Pertama, dengan membuat kredit polisi yang tidak terlalu ketat ataupun terlalu longgar. Kemudian melakukan pemeriksaan kredit berkelanjutan secara berkala dan menerapkan kredit polisi yang sesuai berdasarkan tingkat risiko stakeholder. Buat collection strategi yang tepat dengan mengategorikan pelanggan untuk memungkinkan proses penagihan dan pembayaran yang berbeda-beda. Jalankan collection proses sesuai waktu dari tanggal jatuh tempo pembayaran dan pastikan orang yang bertanggung jawab proses pengumpulan mendapatkan rincian tugas dan area bisnis yang jelas, serta menyimpan catatan rincian konten percakapan dan perselisihan atau pertanyaan yang telah ditangani. Buat peraturan untuk escalation and debt recovery, pastikan peraturan yang berlaku memberikan efek jera bagi pelanggan yang secara konsisten menunggak sehingga tidak diperlukan upaya hukum ke tingkat institusi hukum sehingga bisa menghemat biaya penagihan yang realistis. Selanjutnya, awasi implementation of change. Hal ini untuk memastikan implementasi cash management improvement yang matang, sehingga semua karyawan yang terlibat bertanggung jawab secara jelas tentang alasan perubahan, manfaat bisnis, dan peran, serta tanggung jawab mereka dengan proses baru. Buat capital expenditure atau CAPEX strategi untuk memastikan implementasi strategi perusahaan terpenuhi kebutuhan short-term CAPEX-nya. Kemudian, apabila menggunakan outsource, pastikan ada clarity, take a reference, transition plan, operational plan, contracting, dan exit. Secara umum, cash management berusaha untuk membuat arus kas sebuah perusahaan bisa seefisien mungkin. Salah satu yang harus dilakukan untuk menjamin kelancaran arus kas adalah membuat cash flow forecast atau perkiraan atau prediksi yang terjadi pada cash flow atau arus kas suatu perusahaan yang difungsikan untuk memastikan suatu perusahaan tersebut masih memiliki dana yang cukup untuk mempertahankan keberlangsungan kegiatan operasional perusahaan. Proses untuk melakukan cash flow forecast adalah sebagai berikut. Input dan influencer yang harus diperhitungkan dalam melakukan cash flow forecast adalah sebagai berikut. Metode yang bisa digunakan untuk melakukan cash flow forecast ada dua, yaitu direct method dan indirect method.